Kita ke sorotan lainnya, Asosiasi Peritel Indonesia Aprindo meminta kepada pemerintah agar pasar swalayan retail dimasukkan ke dalam sektor prioritas selama pandemi COVID-19. Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mende menyebut saat ini bisnis retail terdampak pandemi namun tetap harus beroperasi. Tidak masuk dalam sektor prioritas, sektor retail belum dapat memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit. Selain itu, Aprindo juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan waralaba sebagai syarat pengembangan retail modern lantaran para pengusaha kesulitan mencari pewaralaba. Mengulas lebih jauh alasan pengusaha minta sektor retail jadi prioritas, kita tanyakan kepada Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mende. Selamat malam, Pak Roy. Selamat malam, Ilona. Oke, Pak Roy. Salam sehat selalu, Pak Roy. Pertanyaannya adalah ketika pengusaha retail Anda dari Aprindo meminta agar sektor retail jadi sektor prioritas, ada keterdesakan apa di sana? Kenapa harus? Ya, kita tahu bahwa semua sektor terdampak dan retail modern atau pasar swalayan sebagai tempat penyangga konsumsi rumah tangga, lokasi penyangga untuk mendukung ekonomi kita, itu saat ini sangat-sangat terdampak. Karena apa? Karena mobilitas berkurang. Ya, kemudian kita tahu PPKM level ini sangat menekan juga semua itu, mobilitas, dan yang kedua berkaitan dengan restraint mode, menahan belanja untuk level menengah atas dan menengah ke bawah daya beli. Nah, kondisi seperti itu tentunya untuk kita tetap dapat beroperasi mengkontribusi konsumsi rumah tangga pada semester 1 kemarin 55,3 dan tahun lalu 2020 57,6, hampir 60% pendukung ekonomi kita, kita minta untuk kita dijadikan sektor prioritas. Perdagangan eceran selama ini dalam APBN 2021 dari 7 sektor prioritas, kami tidak kebagian di dalam sektor yang disebut sebagai sektor prioritas. Padahal kita mendukung konsumsi, ya. Ada kesehatan, ada ketahanan pangan, ada pariwisata, telekomunikasi, dan seterusnya. Nah, kita berharap kita perlu menjadi sektor prioritas supaya kita bisa mendapatkan alokasi dana pemulihan ekonomi nasional, dana PEN. Dan juga kita dapat merestrukturisasi kredit korporasi karena selama ini selalu masih bermasalah, baik itu dari suku bunga maupun juga restrukturisasinya yang tidak dapat akses. Dan tentunya berharap supaya masalah likuiditas tidak menjadi problem ketika kita lihat banyak pelaku usaha retail modern pasar swalayan harus gulung tikar, tutup, dan ini menjadi satu keniscayaan. Artinya permintaan jadi sektor prioritas ini udah agak lama ya, Pak? Ya, saat ini tentu kita berharap bisa dimasukkan dalam era APBN 2022 ya, karena APBN 2021 kan sudah ditetapkan alokasinya buat sektor-sektor yang diprioritaskan. Nah, kita berharap dapat dialokasikan di era APBN 2022 sehingga kita punya nafas untuk likuiditas dan kita dapat terus beroperasi menunjang kebutuhan pokok dan konsumsi bagi pertumbuhan ekonomi. Oke, menyinggung soal likuiditas dan Anda tadi juga bilang soal restrukturisasi kredit. Mungkin bisa digambarkan, apakah memang cash flow di sektor retail ini sudah begitu buruk keadaannya? Ya, kalau kita tahu bahwa pasar swalayan sepertinya pelaku usahanya adalah yang kuat dan lain sebagainya, itu seringkali menjadi fenomenal. Kalau dibilang kuat, nggak mungkin ada penutupan gerai-gerai pasar swalayan. Ya, kita tahu pada bulan Juli lalu satu retail hypermarket ya yang berbasis hypermarket harus menutup semua tokonya. Kemudian juga retail-retail yang small ya, yang kecil di malls ya. Kemudian juga yang stand alone ya. Aprindo mencatat hampir sekitar 1.300 ya gerai di seluruh wilayah Indonesia yang berada anggota-anggota Aprindo sudah menutup dan menutup gerainya dan menggantikan usahanya. Nah, ini yang prihatin karena ada PHK di sana, kemudian ada investasi yang hilang, fasilitas kota yang berkurang, kemudian juga pajak yang tentunya yang bisa dikontribusi harus hilang karena memang kita menutup. Nah, multiplier effect-nya ini yang signifikan, bahkan sektor UMKM yang memperdagangkan barang-barangnya di gerai-gerai retail modern, ada hampir 2,5 juta UMKM di seluruh Indonesia yang memperdagangkan barangnya di gerai-gerai harus juga berhenti. Padahal UMKM tentunya sedang dibantu dan sedang disokong. Bahkan PMI juga bisa turun, ya, produksi Purchase Manager Index dari 54,3 di bulan April saat ini udah sekitar 47 karena memang sektor hilirnya di penjualan retail tidak berjalan. Bagaimana sektor hulunya dapat meningkat kalau hilirnya tidak meningkat?
Apa yang terjadi kalau pemerintah tidak mengaminkan permintaan dari Aprindo? Meskipun Ya, sekarang kalau kita lihat kan sudah ada pelonggaran ya Pak, mal bisa buka, kemudian dine-in juga bisa agak lama. Bukankah itu cukup membantu, tidak ya? ya tentunya apa yang terjadi adalah kembali lagi masalah likuiditas. Ketika ketidakmampuan likuiditas, maka perlu ada alih usaha atau perlu ada suspend terhadap operasional daripada gerai pasar swalayan. Dan ketika kita berbicara saat ini sudah mulai ada pelonggaran, sudah mulai ada PPKM yang diatur sedemikian rupa, lebih baik tentunya karena positivity rate kita sudah rata-rata rendah sekali, sekitar 5%, maka dampak tersebut sebenarnya tidak langsung berbalik, tidak langsung recovery karena tetap semuanya harus melewati protokol kesehatan yang meningkat juga. Ya tentunya saat ini kita tahu untuk masuk ke retail atau mall harus peduli lindungi, kita support program ini. Tetapi kembali lagi yang vaksinasi ini juga kalau di daerah atau kota-kota kecil, kabupaten kota belum banyak karena memang belum masuk semua vaksinasi ke daerah. Dan ini juga membuat akhirnya produktivitas rendah. Masih rendah. Ya. Pak Roy, mungkin bisa dijabarkan kepada kami curhatan dari pelaku usaha yang tergabung dalam Aprindo. Jika memang tidak masuk sektor prioritas kan artinya ada keistimewaan-keistimewaan yang mungkin tidak akan diterima gitu. Apa potensi terburuknya? Apakah sudah ada hitung-hitungan penambahan jumlah PHK di sektor ini? Ya, benar sekali. Dalam penyampaian kami dengan Bapak Presiden dan Pak Menko Equin serta juga dia ada dengan Kadin, tentunya kami menyampaikan poin-poin terhadap kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Kami sangat mengapresiasi tentunya informasi tadi disampaikan bahwa semuanya juga sudah sekarang mulai ada suatu optimisme yang perlu dikembangkan. Tapi harus tetap jaga prokesnya, jangan euforia. Itu semangat yang tadi dibagikan dan kita mendukung. Karena Aprindo sudah memberikan vaksin hampir 150.000 pekerja retail dan UMKM ya. Nah, tetapi kita minta kemudahan berusaha dan kepastian hukum misalnya adanya peraturan yang mengharuskan bahwa kita kalau mau ekspansi harus waralaba. Nah ini sangat menjadi prihatin kami karena OSS berbasis risiko sudah di launching. Dan ketika OSS ini untuk perpanjangan ataupun juga pembukaan gerai, permohonan izin dan sebagainya, pasti mengacu kepada peraturan yang masih berlaku. Nah ini akan membuat kami berhenti untuk investasi, berhenti untuk mengembangkan usaha sehingga nantinya pengembangan usaha diharapkan mengembangkan ekonomi, menyerap tenaga kerja. Nah ini yang terjadi, kita mintakan itu untuk direvisi ya. Kemudian juga berkaitan dengan PHK tentunya kondisinya ini berkaitan juga untuk supaya kita tidak mem-PHK. Karena ketika kita tidak bisa ekspansi, tidak ada pertumbuhan. Dan otomatis tidak ada pertumbuhan, maka mesti ada pengurangan tenaga kerja. Apalagi di masa pandemik yang tentunya belum berakhir. Baik, kita tunggu nanti solusi terbaik untuk sektor retail. Terima kasih Pak Roy Mandi telah bercerita di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu Pak Roy. Terima kasih.